Hai para penghuni planet bumi, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusan serta dilancarkan rezekinya. Seperti yang sudah disarankan oleh Marvel sendiri mengenai timeline film yang berurutan. Setelah film Captain America The First Avengers, kali ini saya akan membawakan alur dari film Captain Marvel yang bersetting pada 52 tahun setelah Steve Rogers resmi menjadi Captain America. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih. Film diawali dengan mimpi dari seorang karakter bernama First yang tinggal di sebuah planet bernama Hala, di mana para penghuninya disebut dengan bangsa Kree. Karena tidak bisa tidur, First kemudian mendatangi karakter lain bernama Yon-Rogg untuk mengajaknya berlatih bersama. Di sini diketahui bahwa First agak sedikit kesulitan untuk mengontrol emosinya, yang mana hal itu mendorong dirinya untuk mengeluarkan kekuatan yang dimiliki. Karena masih kesulitan untuk mengontrol emosi, Yon-Rogg kemudian mengantarkan First kepada Supreme Intelligence, sebuah kecerdasan buatan yang berisi otak dari para intelektual terhebat dan telah menjadi pemimpin bagi peradaban Kree selama jutaan tahun. Supreme Intelligence akan muncul dengan wujud yang berbeda-beda dan akan menyerupai karakter paling berpengaruh bagi setiap bangsa Kree yang menghadap. Akan tetapi, di sini First sendiri bahkan tidak mengenali siapa wujud yang sedang dipakai oleh Supreme Intelligence, yang kemudian mengatakan bahwa First adalah salah satu korban dari perkembangan bangsa Skrull yang membahayakan peradaban Kree selama jutaan tahun. Supreme Intelligence juga mengatakan bahwa kekuatan yang diberikan kepada First bisa diambil kembali kapanpun. Di sini sempat juga terlihat sebuah benda bulat yang menempel pada leher First. It's to fight for the good of all Kree. Akhir dari pertemuan, First kemudian diberi misi bersama Yon-Rogg dan juga beberapa Star Force lain untuk menyelamatkan mata-mata Kree bernama Sohlar di planet perbatasan bernama Torva yang telah diinvasi oleh bangsa Skrull. Dan Yon-Rogg juga meminta agar tidak mengganggu penduduk asli bangsa Torva karena akan bisa mengganggu misi mereka. Dengan mengendap-endap, mereka kemudian bergerak ke titik lokasi di mana sinyal terakhir dari Sohlar terdeteksi. Akan tetapi, misi tersebut segera menjadi berantakan ketika penduduk asli bangsa Torva yang ada di sekitar mereka ternyata adalah para Skrull yang sedang menyamar. Dan keadaan pun segera berbalik, di mana kali ini justru pasukan Kree lah yang disergap oleh pasukan Skrull. Akhir dari pertempuran tersebut memaksa Yon-Rogg memerintahkan para Star Force untuk mundur. Namun sayangnya, First berhasil dijebak dan ditangkap oleh pasukan Skrull. How about I tell you my secret when you told me yours? Skrull kemudian menggali ingatan First melalui alam bawah sadarnya, di mana kita kemudian diperlihatkan dengan memori First yang pernah menjadi pilot pesawat tempur di planet bumi, serta seorang karakter wanita lain yang sepertinya sudah sangat akrab dengan First, dan juga memori-memori lain. Dan yang paling mengejutkan adalah wujud wanita tua yang dipakai oleh Supreme Intelligence ternyata ada di dalam memori First, yang menjadi bukti bahwa First pernah mengenal wanita itu dengan nama Dr. Wendy Lawson yang bekerja untuk Project Pegasus. Ditambah lagi adanya memori mengenai kecelakaan yang melibatkan Dr. Lawson, First, dan juga Skrull. Akan tetapi tidak lama kemudian, First pun tersadar dan mendapati dirinya ditahan di dalam pesawat Skrull. Namun tidak butuh waktu lama, First bisa melepaskan diri dan mulai menghajar para Skrull. First juga sempat menginterogasi pimpinan Skrull yang bernama Talos mengenai memori yang menurut First bukanlah ingatannya. Namun Talos justru mengatakan bahwa First tidak bisa mengingat memori itu dalam keadaan sadar karena Kree telah mencuci otaknya.
Dan juga diketahui bahwa Talos hanya mencari informasi mengenai lokasi Dr. Lawson dan juga mesin kecepatan cahayanya. I don't know any Dr. Lawson. Then why is she in your head? You guys wouldn't happen to know how these things come off, would you? No? Singkat cerita, First pun berhasil kabur dan mendarat di planet bumi yang dikenal dengan sebutan planet C53. Dia kemudian menghubungi Yon-Rogg dengan alat komunikasi yang telah dimodifikasi untuk memberitahukan lokasinya serta tujuan dari para Skrull yang sedang mencari keberadaan Dr. Wendy Lawson. Mendengar hal tersebut, Yon-Rogg pun bergegas untuk menggerakkan timnya menuju ke bumi yang akan ditempuh dengan lompatan selama 22 jam. Tidak lama kemudian, First dihampiri oleh seseorang bernama Nick Fury yang datang bersama agen lain bernama Bill Coulson yang kemudian menginterogasi First. Awalnya Nick justru menertawakan First ketika First mengaku bahwa dirinya adalah anggota Star Force dari planet Kree yang sedang memburu bangsa Skrull, sebuah bangsa yang bisa meniru bentuk DNA makhluk apapun. Dan ketika Nick berniat untuk menahan First, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan. First yang segera menyadari bahwa penyerangan itu dilakukan oleh Skrull yang sedang menyamar, kemudian bergegas untuk mengejar orang tersebut. Begitupun Nick dan juga agent Bill Coulson yang juga ikut melakukan pengejaran. Trust me. Akan tetapi di tengah pengejaran, tiba-tiba Nick mendapatkan komunikasi dari agent Bill Coulson yang mengaku bahwa dirinya masih tertinggal di tempat sebelumnya. Dan Nick segera menyadari bahwa sosok Bill Coulson yang sedang bersamanya adalah Skrull yang sedang menyamar, persis seperti apa yang dikatakan oleh First. Official shield activity. Stay back. Sementara itu, First yang kehilangan jejak Skrull kemudian memutuskan untuk mencari keberadaan Dr. Lawson melalui lokasi yang muncul di memorinya dengan menggunakan internet dan juga peta serta sepeda motor curian. Sedangkan Nick kemudian membawa mayat Skrull ke tempat otopsi. Di sini juga hadir bosnya yang bernama Keller, yang sempat mengatakan agar Nick bekerja sendirian dan tidak mempercayai siapapun. Sebelum akhirnya Nick pergi untuk mengejar First. Dan tanpa Nick sadari, ternyata Keller adalah Skrull yang sedang menyamar. Safe journey to the beyond, my friend. I wouldn't get too close there, boss. No one in or out. Kembali pada First yang akhirnya sampai di sebuah bar dengan hiasan foto-foto pesawat di dindingnya persis seperti yang muncul dalam memorinya. First kemudian menanyakan tentang Pegasus kepada penunggu bar. Akan tetapi, pertanyaan tersebut segera dipotong dengan kedatangan Nick. Namun sebelum itu, untuk memastikan bahwa Nick bukanlah Skrull, First kemudian melakukan tes. Karena diketahui bahwa Skrull hanya bisa mengetahui ingatan terbaru dari orang yang ditirunya. Name a detail so bizarre a Skrull could never fabricate it. A toast is cut diagonally, I can't eat it. Prove you're not a Skrull. And how is that supposed to prove to me you're not a Skrull? A Skrull can't do that. Berikutnya, Nick pun membawa First ke fasilitas rahasia Project Pegasus yang dijaga ketat oleh militer. Dengan kartu identitasnya sebagai anggota SHIELD, mereka pun diizinkan untuk masuk. Akan tetapi ketika mereka menanyakan tentang keberadaan Dr. Wendy Lawson, para penjaga justru mengurung mereka di dalam sebuah ruangan. Nick sempat mengirimkan permintaan bantuan melalui alat komunikasi khusus sebelum akhirnya berhasil keluar dengan memanfaatkan sidik jari dari penjaga yang menempel pada kartu identitasnya. Deal? Impressive. Goose. Yeah. Fury. Unravel this puppy with. You sat there and watched me play with tape.
when all you had to do was... I didn't want to steal your thunder. Mereka kemudian memasuki ruangan dokumen di mana akhirnya mereka menemukan rancangan mesin kecepatan cahaya serta catatan pribadi Dr. Lawson yang ditulis dengan simbol Kree. Segera, First pun menyadari bahwa Dr. Lawson sebenarnya adalah bangsa Kree. Akan tetapi mereka juga menemukan catatan tentang kematian Dr. Lawson yang meninggal dalam kecelakaan pesawat Asis saat melakukan uji penerbangan ilegal bersama dengan seorang pilot. Mesin kecepatan cahaya Dr. Lawson ditemukan telah hancur dan peristiwa itu terjadi pada 6 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1989. Namun data mengenai siapa pilot yang bersama Dr. Lawson tidak ditemukan dan hanya menyisakan data mengenai kesaksian dari pilot lain bernama Maria Rambeau yang terakhir kali melihat mereka hidup. Tidak lama setelah itu, Nick mendapatkan pesan balasan dari Keller, kemudian pergi meninggalkan First, yang saat itu juga menemukan sosok dirinya berada dalam satu foto bersama Maria Rambeau dan juga Dr. Lawson. First kemudian melaporkan penemuan ini kepada Yonrok, yang saat itu juga mengungkapkan bahwa Dr. Lawson sebenarnya adalah agen rahasia Kree bernama Marvel, yang sedang mengerjakan sebuah inti energi unik, serta teknologi yang akan bisa membantu bangsa Kree untuk memenangkan perang. Sedangkan Nick yang menyambut kedatangan Keller serta beberapa agensi lain akhirnya menyadari bahwa Keller yang sedang bersamanya adalah Skrull setelah Keller menyebut Nick dengan nama Nicholas. Nick kemudian mengelabui Keller untuk naik ke lantai 6, sedangkan dirinya beralasan akan menyergap dari lantai 5. Akan tetapi tidak butuh waktu lama, Keller segera menyadari bahwa dirinya ditipu, yang kemudian memerintahkan seluruh agensi untuk menangkap Nick. Fury's colluding with the target. All I know is we take him in too, dead or alive. Was it something I said? Beruntung First datang tepat waktu untuk membantu Nick. Mereka kemudian bergegas melarikan diri dengan menggunakan sebuah pesawat. Coulson, you have eyes on him? They're not down here. You know how to fly this thing? We'll see. That's a yes or no question. We got a stowaway. Dalam penerbangan ini, First menunjukkan foto yang dia temukan kepada Nick, lalu menceritakan tentang dirinya yang terbangun di planet Hala tanpa ingatan apapun 6 tahun yang lalu. Yang memiliki kemungkinan besar, First adalah pilot yang terbang bersama dengan Dr. Lawson. Jadi, untuk menemukan jawaban, mereka pun memutuskan menuju tempat tinggal Maria Rambeau. Sementara itu, Yonrok yang sedang dalam perjalanan menuju ke bumi mendapatkan komunikasi dari Ronan yang mendesak Yonrok untuk segera menghabisi para Skrull yang tersisa. Perlu diingat bahwa Ronan the Accuser adalah salah satu musuh yang akan dihadapi oleh Star-Lord, Rocket Raccoon, Groot, Gamora, dan juga Drax dalam film The Guardian of the Galaxy. Kembali pada First yang akhirnya sampai di rumah Maria, yang terlihat begitu terkejut ketika melihat sosok First berdiri di hadapannya. Anak Maria yang bernama Monica juga sempat memeluk serta memanggil First dengan sebutan Bibi Carol. Dan dari cerita Maria lah, akhirnya First bisa merangkai sebagian memorinya. Di mana saat itu memang benar, First adalah pilot yang mengajukan diri untuk terbang bersama Dr. Lawson setelah Dr. Lawson mengatakan bahwa ada nyawa yang harus diselamatkan. Oh, but you said If that... there were lives at stake, I would fly the plane. Yeah. Tidak lama setelah itu, Monica datang sambil membawakan benda-benda milik First yang terdiri dari beberapa foto serta boneka. Dan di antara benda-benda tersebut, ada patahan kalung nama milik First yang bertuliskan Carol Dan. That was all that survived the crash. First kemudian mendapati sosok yang mengintip di balik jendela yang dia curigai sebagai Skrull. Namun nyatanya, sosok itu adalah tetangga Maria yang meminta izin untuk melihat lebih dekat pesawat First yang sedang diparkir di pinggir jalan. Dan mereka pun dikejutkan dengan sosok Talos yang sudah berdiri di dalam rumah Maria. What the hell? No one's gonna hurt the girl. Just don't kill me. Young lady, I have a special skill that... Call me young lady again, I'm gonna put my foot in a place it's not supposed to be. Am I supposed to guess where that is? Your ass. Okay, Namun di sini Talos yang telah mengetahui siapa First sebenarnya bukan berniat untuk menyerang, melainkan meminta bantuan dari First untuk menerjemahkan kode koordinat Dr. Lawson yang terekam di dalam black box. Di mana black box ini berisi rekaman suara First dan juga Dr. Lawson saat kecelakaan pesawat terjadi 6 tahun yang lalu.
Sempat ada adegan di mana Talos sangat takut terhadap kucing oranye bernama Gus yang menurutnya binatang itu bukanlah seekor kucing, melainkan seekor makhluk yang disebut Flerken. Singkat cerita, First akhirnya bisa mengingat kembali kejadian pesawat 6 tahun lalu setelah mendengar rekaman suara yang ditujukan oleh Talos. Di mana saat itu, First yang sedang terbang bersama dengan Dr. Lawson menuju ke laboratoriumnya sambil membawa mesin kecepatan cahaya. Tiba-tiba mendapatkan serangan dari pesawat Kree, yang pada akhirnya membuat pesawat mereka rusak lalu jatuh. Di sini terlihat bahwa Dr. Lawson memiliki darah biru, sedangkan First masih berdarah merah. Dr. Lawson juga sempat mengaku kepada First bahwa dirinya sebenarnya bernama Marvel, yang berasal dari planet Hala dan separuh hidupnya terlibat dalam perang yang memalukan. Dr. Lawson juga meminta First untuk mengingat koordinat yang dia berikan, serta membantu mereka. Namun First tidak mengetahui siapa yang dimaksud mereka oleh Dr. Lawson. Save who? How? No, I gotta... Dan ketika Dr. Lawson berniat untuk menghancurkan mesin cahayanya, tiba-tiba dia mendapatkan serangan yang membuat Dr. Lawson meninggal seketika. Dan serangan itu dilakukan oleh Yon-Rogg. We have no interest in hurting you. First yang saat itu berhadapan dengan Yon-Rogg kemudian memutuskan untuk menghancurkan mesin kecepatan cahaya seperti yang diinginkan oleh Dr. Lawson. Akan tetapi, ledakan energi dari mesin kecepatan cahaya tersebut justru masuk dan meresap ke dalam tubuh First. First jatuh tidak sadarkan diri, sedangkan Yon-Rogg yang melihat kejadian tersebut memutuskan untuk membawa First ke Hala dan sempat menemukan potongan kalung nama yang bertuliskan First. Dan kini kita akhirnya tahu bahwa nama asli First adalah Carol Danvers. Dan kini akhirnya First pun menyadari bahwa selama ini dirinya telah ditipu oleh Kree. Ditambah dengan penjelasan dari Talos, di mana bangsa Kree yang terus-terusan memburu serta menghancurkan tempat tinggal bangsa Skrull karena tidak mau mengikuti aturan dari Kree. Akibat dari perang berkepanjangan, memaksa bangsa Skrull untuk selalu pindah dari satu planet ke planet yang lain. Dan atas kenyataan itulah, Dr. Lawson menciptakan sebuah inti energi serta mesin kecepatan cahaya yang bisa membantu bangsa Skrull untuk menemukan tempat tinggal baru yang tidak mungkin bisa dicapai oleh peradaban Kree. Dan kini, satu-satunya harapan untuk melanjutkan perjuangan Dr. Lawson adalah dengan menemukan laboratoriumnya. Karena menurut Talos, yang sebelumnya dihancurkan oleh First hanyalah mesin kecepatan cahaya, sedangkan inti energi yang mentenagainya tersimpan di dalam laboratorium. We just want a hug. Singkat cerita, dengan cepat First, Nick, dan Maria segera memahami bahwa kode yang diberikan oleh Dr. Lawson bukanlah sebuah koordinat, melainkan stack vector. Sebuah sekumpulan data yang menggambarkan dengan tepat di mana sebuah objek berada dan bergerak di luar angkasa, yang mengartikan bahwa laboratorium Dr. Lawson berada di orbit bumi. In orbit. Was that so difficult to figure out? I mean, you're my science guy, right? Akan tetapi masalahnya mereka tidak memiliki pesawat yang bisa digunakan untuk keluar angkasa. Beruntungnya, ilmuwan Skrull mengaku bahwa dia bisa melakukan sedikit modifikasi kepada pesawat First yang sedang terparkir di pinggir jalan, agar pesawat itu bisa keluar angkasa. You're science guy. Dan karena First membutuhkan co-pilot, dia kemudian meminta bantuan dari Maria. Awalnya Maria menolak karena dia khawatir jika meninggalkan Monica sendirian. Akan tetapi Monica justru mendorong sang ibu untuk membantu First di misi terhebat dalam sejarah. Dengan begitu, Maria bisa memberikan teladan terhebat bagi Monica. Maria kemudian meminta bantuan orang tuanya untuk menjaga Monica, yang saat ini sedang diminta bantuan oleh First untuk memilihkan warna baru seragamnya. Karena First tidak mau lagi menggunakan warna seragam dari Star Force Kree. Adegan berpindah memperlihatkan Yon-Rogg yang akhirnya sampai ke bumi dan menemui First. Akan tetapi, Yon-Rogg segera menyadari penyamaran Skrull. Ketika Skrull yang sedang menyamar menjadi First itu tidak bisa menjawab pertanyaan dari Yon-Rogg. Whose blood? It's my blood. Too late. She knows. Karena mengetahui bahwa First telah mendapatkan kembali ingatan serta kenyataan mengenai Kree, Yon-Rogg kemudian menghubungi Ronan untuk meminta armadanya datang dan menghancurkan planet bumi. Sedangkan First, Talos, Nick, dan juga Maria telah berhasil terbang dan sedang dalam perjalanan menuju lokasi laboratorium. Can you turn to a cat?
What about a filing cabinet? Why would I turn into a filing cabinet? Bucks right now if you turn to a Venus flytrap. Singkatnya, mereka pun akhirnya sampai ke titik lokasi di mana laboratorium Dr. Lawson disembunyikan. It's here. It's gotta be here. Di dalam laboratorium ini, mereka menemukan inti energi yang disebut terserak dan kemudian menyimpannya ke dalam sebuah kotak mainan anak-anak. Tidak hanya itu, di dalam laboratorium ini juga terdapat istri serta anak Talos dan juga beberapa bangsa Skrull yang lain. We didn't know what to do. Marvel warned us not to send a signal for any reason. Talos berterima kasih kepada First karena telah membantunya. Akan tetapi, ini hanyalah sebuah permulaan karena masih ada ribuan bangsa Skrull yang tersebar di seluruh galaksi. Dan kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama ketika Yon-Rogg datang bersama dengan pasukannya. Fraternizing with the enemy. First yang berniat untuk melawan tiba-tiba tidak bisa menggunakan kekuatannya, yang pada akhirnya First berhasil dilumpuhkan oleh Yon-Rogg dan terserak juga berhasil dirampas oleh Kree. First kemudian kembali dihadapkan dengan Supreme Intelligence yang masih berwujud Dr. Lawson dengan tujuan untuk kembali mencuci otaknya. Namun First yang telah mengetahui kebenaran yang ada berusaha untuk melawan. Control. I'll never let you say it again. Kiss me. Veers. My name is Carol. Pada akhirnya First pun berhasil dan bisa mengontrol kekuatannya sendiri. First juga berhasil mengambil kembali terserak lalu menyerahkannya kepada Nick. Namun tiba-tiba, Take the Tesseract. I'm not touching that thing. berikutnya First membawa kotak mainan kosong itu untuk mengulur waktu para Star Force. Sedangkan Nick, Maria dan juga Flarken bekerjasama untuk mengevakuasi para Skrull. Come on, do your thing. Come on. Damn it, Goose. Pick a side. Just like Havana. I could have swore I put it in there. Yon-Rogg yang menyadari bahwa First hanya sebuah pengalihan, bergegas untuk mengejar evakuasi dan sempat melukai Talos. Walaupun begitu, Maria berhasil menerbangkan pesawat menuju ke bumi. Yon-Rogg segera memerintahkan anggota Star Force bernama Minerva untuk mengejar pesawat Maria. Sedangkan Yon-Rogg sendiri menggunakan pesawat lain untuk ikut melakukan pengejaran. Namun First masih terus berjuang menghadang Yon-Rogg. Dan ketika First terjatuh dari ketinggian, disinilah akhirnya First bisa menggunakan kemampuannya untuk terbang. Sedangkan Maria dengan kemampuan pilotnya berhasil mengalahkan Minerva dengan menjebaknya di sela-sela tebing. Pesawat Yon-Rogg akhirnya jatuh setelah menerima serangan dari First. Akan tetapi di saat yang sama datanglah armada Ronan the Accuser yang langsung memerintahkan untuk memborbardir bumi. Beruntung, First dengan kekuatannya bisa menghentikan serangan tersebut dan mulai melawan serta mengancam armada Ronan yang pada akhirnya membuat Ronan memilih untuk mundur. C-53 doesn't have a defense system advanced enough to destroy our warheads. That's not their defense system, Ronan. Return to the jump point. First kemudian mendatangi Yon-Rogg yang sadar akan kemampuan First. Kemudian menantangnya bertarung dengan tangan kosong. Akan tetapi
I'm so proud of you. Prove to me you can beat me without... First kemudian mengirim Yon-Rogg untuk kembali ke Hala dengan menitipkan pesan bahwa dia akan menghentikan tindakan Supreme Intelligence dari perang serta kebohongan bangsa Kree. Berikutnya kita diperlihatkan bagaimana Nick Fury mendapatkan luka di mata kanannya yang disebabkan oleh flare gun. Oh, mother... You okay? Yeah, just a scratch. Singkat cerita, Maria, Nick, First, Monica, dan juga keluarga Talos berkumpul dan makan bersama. Di sini, First berjanji kepada Talos untuk mencarikan rumah baru bagi bangsa Skrull. First juga sempat memberikan alat komunikasi khusus kepada Nick yang telah dimodifikasi dengan jangkauan hingga beberapa galaksi. Dan alat itu hanya boleh digunakan jika keadaan benar-benar darurat. First sempat berpamitan dengan Maria dan juga Monica sebelum akhirnya pergi bersama Talos dan juga bangsa Skrull untuk mencari tempat tinggal baru. Sedangkan Nick yang sedang berbicara dengan Agent Bill Coulson mempertimbangkan adanya kemungkinan bahaya lain yang akan muncul setelah kejadian sebelumnya dan merasa bahwa SHIELD saja tidak akan cukup untuk melindungi bumi. Maka dari itu, Nick memiliki niatan untuk mengumpulkan para pahlawan yang ada. Yang kemudian membuat proses pembentukan pun dimulai dengan nama yang diambil dari pesawat Carol Danvers yang bertuliskan Avenger.